Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba mengulas tentang Google Docs. Doc apa Docs ya? Doc maksudnya, dokumen. Jadi kali ini saya ingin mencoba fitur Google, yaitu Google Dokumen. Fiturnya cukup bagus dan sangat berguna untuk pekerjaan sehari-hari. Kalau kalian mau tahu, mari kita lanjutkan ke tutorial berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nanti share ke teman-teman kalian yang memang memerlukan tutorial ini. Tolong ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ozan Creator. Pada kali ini saya akan mencoba mengulas salah satu fitur dari Google, yaitu Google Doc atau Google Dokumen. Pada Google Doc ini ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi sebelum mengakses Google Doc atau Google Dokumen. Yang pertama adalah kita memiliki akun Gmail yang aktif dan bisa digunakan. Kemudian kita harus login ke Google Drive. Saya sudah login di sini ke Google Drive saya. Kemudian kita juga harus terhubung ke internet. Selanjutnya, bagaimana cara mengakses Google Doc atau Google Dokumen? Di sini ada tombol plus baru. Kita klik, dan di sini ada Google Dokumen. Kita pilih, lalu muncul tab baru dan Google Dokumen bisa kita akses. Apa saja kelebihan Google Dokumen ini? Secara garis besar, Google Dokumen ini sama seperti Microsoft Word yang ada di PC atau laptop dan gawai-gawai lainnya. Perbedaannya adalah Google Doc ini bisa tidak perlu versi 1, versi 2, atau versi 3 karena seluruhnya sama, berasal dari Google dan fitur-fiturnya pun sama. Kalau yang setahu saya biasanya kalau Microsoft Word yang versi 1, ketika dirubah ke versi 2, biasanya spasinya bisa bercampur atau semakin lebar atau format-formatnya tidak tersusun seperti sedia kala seperti itu. Kalau Google Dokumen ini dia sebagaimana adanya seperti itu. Kecuali kalau Bapak Ibu bukanya lewat smartphone atau Android, itu biasanya posisinya sedikit berubah karena memang ukuran layarnya. Sebelumnya maaf, saya sekarang ini berada di luar, jadi harap abaikan suara-suara latar belakang saya. Saya menggunakan latar suara yang alami saja. Selanjutnya, kelebihannya adalah kita tidak perlu takut file atau yang hasil kerja kita itu tidak tersimpan, karena pada Google Doc ini mereka tersimpan secara otomatis. Kemudian Google Doc ini juga bisa diedit dan diakses oleh beberapa orang sekaligus. Jadi seandainya kita melakukan kerja kelompok atau teamwork, misalkan satu orang mengerjakan halaman 1, satu orang mengerjakan halaman 2, satu orang mengerjakan halaman 3, dan seterusnya, kita bisa melakukan kerjasama seperti itu cukup dengan membagikan link dari Google Drive tempat penyimpanan Google Dokumen ini. Jadi kita bisa akses 3 orang sekaligus dan melakukan editing pada satu file yang sama. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat. Baik, kita akan mulai ulas apa saja fitur-fitur yang ada di dalam Google Doc ini. Yang pertama di sini tertulis dokumen tanpa judul. Di sini kita bisa langsung ubah namanya, misalnya dokumen 1. Kemudian di sini ada file. Bagikan berarti ini adalah salah satu pilihan untuk membagikan file nanti baru untuk membuka dokumen baru. Buka,
Ctrl plus O untuk membuka file yang sudah tersimpan di dalam Google Drive, kemudian buat salinan, email untuk mengirim lewat email, download untuk di sini sudah tersedia beberapa pilihan format Microsoft Word, ODT, RTF, PDF, teks, zip atau EPUB. Di sini bisa dilihat ada Microsoft Word, berarti ini bisa diubah ke Microsoft Word. Kemudian kan sediakan offline, artinya bisa diakses secara offline. Tapi tergantung, jika kita sediakan secara offline seperti ini, dia tersedia secara offline. Tetapi ketika kita kembalikan, dia tidak tersedia lagi secara offline seperti itu. Kemudian ada history versi. Ini ganti nama, untuk mengganti nama dokumen awal tadi bisa lewat sini. Kemudian tambahkan pintasan ke drive, pindahkan ke sampah artinya dihapus, publikasikan di web, detail dokumen, bahasa. Di sini jelas saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian ingin untuk menampilkan bahasa Inggris bisa diatur di sini. Kemudian penataan halaman. Nah, penataan halaman ini sama seperti layout atau format untuk mengatur halaman. Terapkan ke seluruh dokumen atau konten yang dipilih. Ini artinya ketika kita memformat ini, apakah harus diterapkan ke seluruh dokumen atau cukup dokumen yang halaman ini saja. Kemudian orientasi, potret, berdiri atau landscape, data. Ukuran kertas kurang lebih sama seperti Microsoft Word. Lalu warna halaman, kemudian margin. Kalau di sini tetapkan sebagai default, berarti ketika kita sudah mengatur dan ditetapkan sebagai default, ketika kita membuka halaman baru, secara otomatis akan terformat seperti ini. Ini kita batalkan saja ya, karena ini cuma sekedar mengulas. Kemudian bagian bawahnya tadi juga ada tombol cetak, atau kita bisa lakukan Ctrl plus P. Kemudian pada tombol edit ada urungkan. Urungkan ini undo. Kalau ini redo, sama seperti Microsoft Word juga ada ini tempel atau paste, tempel tanpa format. Pilih semua. Ini Ctrl plus A untuk memblok secara keseluruhan. Cari dan ganti, ini sama seperti find and replace. Ini bahasanya saja yang berbeda. Tampilan, tata letak, mode. Nah, mode di sini ketika kita membagikan, apakah modenya bisa diedit dokumen secara langsung. Ketika kita melakukan kerjasama, kita bisa mengambil format mode ini. Menyarankan, pengeditan menjadi saran, artinya ketika kita bisa mengedit, tapi hanya sebagai saran atau melihat. Jadi dokumen yang kita bagikan hanya bisa dilihat dan tidak bisa diedit. Kemudian di sini tampilan penggaris, bisa kita lihat ruler seperti pada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Struktur dokumen, bila alat persamaan, batas bagian atau layar penuh. Jadi kalau kita klik ini, nah seperti itu. Lalu ketika kita ingin keluar dari mode layar penuh ini, kita bisa klik kanan, lalu keluar dari layar penuh. Seperti itu. Kemudian pada sisipkan, mungkin kalau di Microsoft Word ini adalah insert. Kita bisa menyisipkan gambar baik dari komputer, internet, drive, foto dengan URL atau kamera. Kemudian kita bisa menyisipkan tabel, gambar. Walaupun menurut saya gambar pada bagian atas dan pada nomor 3 ini, perbedaannya adalah di sini kita bisa mengambil dari komputer, internet, kemudian di sini bisa dari drive. Kalau di sini sepertinya tidak tersedia. Tapi walaupun kalau menurut saya tidak ada bedanya, karena sama-sama bisa menyisipkan gambar. Kemudian ada diagram sama seperti Microsoft Excel, garis, atau kemudian ini catatan kaki, footnote,
karakter khusus seperti simbol, kemudian ini persamaan, ini untuk mengerjakan rumus-rumus matematika, nanti akan diulas kembali. Header dan footer, nomor halaman, bisa kita lihat opsi-opsinya, kemudian batas halaman, link, bookmark, dan daftar isi. Kemudian pada bagian format, di sini ada format teks, ada bold, italic, underline, kemudian superscript dan subscript, kemudian ukuran huruf dan penggunaan huruf besar, gaya paragraf, rataan dan indentasi, misalnya rataan kiri, tengah kanan atau kiri kanan. Ini justify berarti ya. Kemudian di sini indent, tambahkan indent, kurangi indent untuk mengatur kiri dan kanan biasanya. Jarak antar baris, maksudnya ketika kita mengatur paragraf, apakah jarak antar baris itu 1,15, 1,5 atau 2 biasanya seperti itu. Kemudian kolom, butir dan penomoran. Butir itu kalau tidak salah bullet, sedangkan nomor itu numbering. Kemudian header dan footer, nomor halaman, orientasi halaman. Kemudian ini adalah menghapus format yang sudah kita buat. Alat, di sini ada ejaan dan tata bahasa. Karena di sini online, jadi bisa langsung mengakses seperti autocorrect yang ada pada keyboard, biasanya pada HP biasanya yang membuat salah ketik atau tipe biasanya karena ini. Tapi di sini lebih bagus karena biasanya memperbaiki ejaan-ejaan yang salah. Jumlah kata, tinjauan pengeditan yang disarankan, bandingkan dokumen. Nah ini seperti yang bisa dilihat tadi ada edit untuk disarankan. Nah dari sini kita bisa akses nanti. Kutipan, pelajari, objek tertaut, kamus untuk terjemah. Untuk ini dan objek tertaut saya belum pelajari lebih lanjut karena memang hampir saya tidak gunakan. Kemudian terjemahkan dokumen jika kita memang menggunakan dokumen yang menggunakan bahasa asing. Editor script, ini juga saya malah tidak pernah gunakan. Referensi, setelan aksesibilitas, nah seperti ini. Dukungan pembaca layar atau aktifkan dukungan pembaca layar. Diperlukan untuk dukungan braille dan pengumuman kolaborator. Ini tidak perlu. Karena yang saya ulas ini sekedar bagi kita yang masih pemula. Sejujurnya saya sendiri masih pemula, jadi beberapa fitur saya belum benar-benar saya dalami. Jadi yang benar-benar penting itu yang saya ulas. Add-on, kemudian bantuan di sini ketika kita memerlukan hal-hal yang tidak kita ketahui, kita bisa melakukan di sini. Bantuan dokumen, pelatihan, update. Jadi ada pelatihannya. Sempurnakan dokumen, mungkin kita ada kritik saran, laporkan penyalahgunaan hak cipta, privasi, layanan, pintasan keyboard. Ini sepertinya sudah cukup. Kemudian di sini ada taskbar atau ribbon, ya ini saya lupa istilahnya. Tapi di sini sudah sama saja sebenarnya dengan yang ada di atas tadi. Ini undo, redo, print, ini sama tadi, autocorrect karena itu lambangnya A. Ini penerapan format, ini zoom untuk seperti ini contohnya. Misalnya saya zoom 150, nah seperti itu. Jadi kita bisa melihat lebih jelas atau paskan. Teks normal, judul, subjudul, dan seterusnya. Ini font, ini ukuran huruf, kemudian ini format teks, ada bold, italic, underline, ini ada warna teks, kemudian ada sorotan, ini adalah highlight, ada sisipkan link, kemudian sisipkan gambar, kemudian ini ada pengaturan rata kiri, tengah, kanan, justify, kemudian ini mengatur jarak antar baris, ini penomoran atau numbering, butir atau bulleting. Kemudian di sini ada untuk indent kiri dan kanan bisa ditambah. Bukan, ini untuk indent kiri, maaf.
Jadi ini bisa ditambah dan bisa dikurang. Kemudian hapus format, teks silang ini berarti kita blok, kemudian kita pilih ini, maka format yang sudah kita format pada bagian itu akan hilang. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara menyimpan file? Kita tidak perlu melakukan CTRL plus S atau save as atau seperti itu, karena contoh ketika saya mengetik, bisa dilihat di sini menyimpan, disimpan ke drive. Secara otomatis tersimpan. Lalu bagaimana ketika misalnya jaringan mati, laptopnya habis baterai, atau segala macam masalah yang biasanya timbul ketika kita melakukan tugas? Bisa dilihat di sini ada dokumen 1 ya tadi. Nah, ini sudah tersimpan di Google Drive. Kita lihat dulu. Nah, otomatis, padahal saya tidak melakukan CTRL-S atau save as, tapi otomatis tersimpan. Seperti itu. Jadi lebih aman ketika kita melakukan pekerjaan melalui Google Dokumen. Kita juga bisa melakukan, sebentar. Kita juga bisa melakukan tambahan folder di sini, misalnya seperti ini. Kita klik folder, kita bisa menambahkan folder baru. Misalnya kita beri nama dokumen 1. Nah, muncul. Jadi hampir istilahnya Google Drive ini seperti penyimpanan memori di laptop, akan tetapi secara online. Kemudian di dalamnya juga sudah ada beberapa fitur, salah satunya Google Dokumen yang mempermudah kita dalam bekerja, seperti itu. Kemudian di sini ada dua file yang belum memiliki folder, dokumen 1 dan doc 1. Bagaimana agar file ini lebih terkoordinasi dan terorganisir? Kita bisa masukkan ini ke folder. Kita bisa pilih, kemudian klik kanan. Di sini ada pilihan pindahkan ke, selesai. Ya, sekian dulu untuk ulasan Google Dokumen. Semoga ulasan ini bermanfaat. Saya akan ulas lagi teknik atau trik-trik yang bisa diterapkan dalam menggunakan Google Dokumen. Semoga ulasan ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika memang ada yang perlu memerlukan tutorial ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Astaga. Hapus. Astaga, hapus. Aduh. Jadi Google Doc ini besar sekali manfaatnya karena bisa diakses beberapa orang sekaligus. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Aduh. Berat sekali cobaan ini.